Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang polisitemia pada bayi. Perhatikan kedua bayi ini, walaupun sekilas keduanya tampak sama, tapi bayi yang pertama tampak warna kulitnya terlalu merah dibandingkan bayi yang kedua. Ya, bayi yang pertama kita dapatkan adanya pletora. Pletora merupakan salah satu tanda klinis pada bayi dengan polisitemia. Apa itu polisitemia? Polisitemia adalah suatu kondisi di mana terdapat peningkatan massa sel darah merah, di mana didapatkan hematokrit vena lebih dari 65%. Polisitemia didapatkan pada 1-4% bayi. Puncak peningkatan hematokrit bayi terjadi pada usia 2 jam dan kemudian akan menurun secara bertahap. Diagnosis ditegakkan dengan didapatkannya kadar hematokrit vena lebih dari 65%. Kadar hematokrit kapiler tidak bisa dijadikan acuan untuk menegakkan diagnosis. Bagaimana etiologi terjadinya polisitemia pada bayi? Ada dua mekanisme primer yang menyebabkan terjadinya polisitemia. Pertama, secara pasif, yaitu melalui transfusi eritrosit, dan kedua, secara aktif, yaitu akibat dari meningkatnya eritropoiesis intrauterin. Untuk transfusi eritrosit secara pasif yang berlebihan pada bayi bisa disebabkan antara lain karena penundaan penjepitan tali pusat dan hipoksia intrapartum. Sedangkan peningkatan eritropoiesis intrauterin antara lain disebabkan insufisiensi plasenta, ibu hipertensi atau diabetes, dan pertumbuhan janin yang terhambat. Apa saja faktor risiko terjadinya polisitemia pada bayi? Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya polisitemia. Di antaranya yang paling berperan adalah hipertransfusi, insufisiensi plasenta, penyakit endokrin, dan faktor genetik trisomi. Apa gejala klinis yang bisa ditemukan pada bayi dengan polisitemia? Pada sistem susunan saraf pusat bisa ditemukan gangguan kesadaran, letargi, hiperiritabilitas, hipotonia, dan kejang. Pada sistem kardiopulmonal dapat ditemukan distres napas, takikardia, kardiomegali, dan hipertensi pulmonal. Pada sistem gastrointestinal dapat ditemukan intoleransi minum denek. Pada sistem genitourinaria dapat ditemukan oliguria aki, trombosis venarenalis, dan priapisme. Pada sistem metabolik dapat ditemukan hipoglikemia, hipomagnesemia. Pada sistem hematologik dapat ditemukan hiperbilirubinemia, trombositopenia, dan retikulositosis. Bagaimana algoritma penata laksanaan polisitemia? Algoritma penata laksanaan polisitemia dapat dilihat pada gambar ini. Terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa hematokrit vena lebih dari 65%. Setelah kita mengeksklusi dehidrasi pada bayi, kita melihat apakah bayi asimptomatik atau asimptomatik. Bila bayi simptomatik, maka kita lakukan transfusi tukar parsial. Bila bayi asimptomatik, kita lihat terlebih dahulu kadar hematokrit bayi tersebut sebelum memutuskan penanganan lebih lanjut. Apa itu transfusi tukar parsial? Merupakan suatu teknik yang bertujuan mengeluarkan sejumlah volume darah dan menggantinya dengan cairan sehingga kadar hematokrit dapat turun mencapai target. Setelah dilakukan transfusi tukar parsial, masih dapat terjadi jitter pada bayi selama 1-2 hari walaupun hematokrit telah menurun. Adapun besar volume darah yang digunakan pada transfusi tukar parsial dapat dilihat pada gambar ini. Darah yang dikeluarkan diganti dengan cairan normal salin. Cairan koloid tidak dianjurkan. Transfusi tukar parsial bisa dilakukan melalui akses sentral ataupun perifer. Darah dikeluarkan lewat jalur arteri dan cairan pengganti diberikan via jalur vena. Setiap kali mengeluarkan darah butuh waktu 2-3 menit. Transfusi tukar parsial dapat juga diberikan lewat jalur umbilikal. Bagaimana hidrasi pada bayi dengan polisitemia? Dilakukan bila bayi asimptomatik dengan kadar hematokrit 70-75%. Tambahkan cairan 20 ml per kilogram pada total kebutuhan cairan harian. Cairan pengganti bisa diberikan secara enteral atau parenteral. Prinsip hidrasi adalah hemodilusi untuk menurunkan viskositas darah. Kita tahu bahwa kapasitas mengangkut oksigen ditentukan kadar hemoglobin dan aliran darah. Di mana kapasitas ini akan menurun bila hematokrit menurun pada transfusi tukar parsial dengan pemberian cairan salin untuk menggantikan darah yang dikeluarkan. Akan menyebabkan volume darah meningkat meskipun hematokrit tetap sama kadarnya, sehingga dapat meningkatkan aliran darah dan penghantaran oksigen dengan menurunkan resistensi vaskular perifer melalui efek vasodilatasi. Makasih semuanya, tetap sehat selalu ya.